Bapak, Ibu, saudara-saudari, seringkali dalam hidup ini kita punya banyak rencana, banyak hal yang mau kita lakukan. Kita punya mimpi, kita punya harapan, cita-cita, dan kita bekerja keras, bahkan bekerja dengan sangat keras, atau mungkin ada yang kurang keras juga untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan beberapa kali pasti kita pernah gagal. Ya, pernah gagal, baik karena faktor eksternal dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri yang mager, yang malas untuk mewujudkan apa yang direncanakan. Nah, hal-hal seputar inilah yang akan kita renungkan dan kita bagikan, sharingkan bersama-sama. Bagaimana kita sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang dewasa muda, agar kita di dalam segala sesuatu yang terkait dengan hidup kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau boleh digambarkan dengan satu gambar, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini adalah boleh dibilang pasangan suami istri, bisa juga dibilang pasangan pacaran, bisa juga ini angan-angan, ya kalau udah punya pacar atau kalau udah punya pasangan, ya. Nah, di dalam hidup itu ada persimpangan, ya kan? Ada persimpangan, ada perduaan, pertigaan, perapatan, perlimaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kehendak Tuhan itu salah satu. Nah, bisa jadi keputusan kita di dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi tidak sesuai. Nah, lalu kalau jalan Tuhan tentu eh, nggak selalu pas kita ambil. Nah, itu digambarkan dengan titik cahaya itu ada jalan menuju kepada titik cahaya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tetapi di depan kita ya ada simpang-simpang. Nah, yang bisa berpotensi membuat kita menyimpang. Nah, karena itulah kita bagaimana agar segala sesuatu dalam hidup kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang menjadi pemikiran dan diskusi kita pada malam hari ini. Ya, yang pertama yang saya mau bagikan adalah rencana manusia dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Ya, fakta bahwa manusia pasti penuh dengan rencana. Kalaupun belum, setidaknya dia rencana untuk membuat rencana, gitu ya. Nah, orang se-easy going apapun pasti punya rencana. Ya minimal nanti malam pulang dari ibadah mau makan atau enggak. Ya, menjalan kaki, naik Transjakarta atau nge-Grab ya atau ojol misalnya. Nah, ada rencana ya walaupun mungkin bukan hal-hal besar, hal-hal kecil pasti kita punya rencana. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya Tuhan adalah maha perencana. Karena itu sedikit banyak kita punya kemampuan seperti yang Tuhan punya. Hanya kualitasnya beda. Ya, kemampuan mencipta, memiliki uh, visi, misi, dan rencana, rancangan bagaimana untuk menggapai tujuan-tujuan di dalam hidup kita, baik pribadi maupun organisasi, termasuk gereja. Nah, itu Tuhan berikan kemampuan itu. Nah, tapi dari ayat yang kita baca tadi, manusia bisa merencanakan, tetapi at the end, ya, pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang akhirnya terlaksana. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, di dalam kehidupan pasangan suami istri muda, lah misalnya ya. Nah, misalkan contoh sebelum pandemi, yang ada pasangan yang baru menikah, lalu mereka eh, membangun bisnis bersama. Wah, namanya udah menikah kan. Tabungan digabungkan lalu membangun satu bisnis. Ya, bisnisnya adalah bisnis pariwisata. Lalu tiba-tiba datang COVID kemarin.
ya tahun 2020, 2019 akhir, tapi di Indonesia baru tenarnya mulai Maret 2020. Lalu akhirnya usaha bersama pasangan muda ini kolaps, ya, bangkrut, tabungan habis. Wah, lalu udah setahun lebih nggak dapat pekerjaan baru karena banyak sekali sektor usaha yang terdampak oleh karena COVID. Ya, banyak pegawai dirumahkan, banyak bisnismen yang ngedrop usahanya, bahkan ada yang tutup usahanya. Nah, konteks pasangan suami istri ini pun orang Kristen, orang cinta Tuhan, setahun lebih cari pekerjaan lagi karena mau usaha udah nggak ada modal. Ya, mereka mulai ada pertanyaan di dalam hati, nih Tuhan di mana nih? Ya, Tuhan di mana? Namun beberapa bulan kemudian Tuhan bukakan jalan. Ya, ketika mereka mentok, ketika mereka bingung, ketika mereka nyaris menyerah, ya Tuhan bukakan jalan. Singkat cerita mereka dapat pekerjaan baru bahkan di tempat yang baik. Nah, akhirnya mereka juga Tuhan bukakan jalan di dalam pernikahan mereka. Lalu karena ini pasangan muda ya, lalu setelah dapat pekerjaan dua-duanya, lalu istrinya hamil. Wah, puji Tuhan. Jadi rencana mereka gagal, tetapi rupanya Tuhan siapkan yang tidak kalah baik, bahkan yang lebih baik lagi. Nah, kadangkala seperti itu eh, kisahnya. Kenapa demikian? Karena ya tadi rencana manusia dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat gambaran itu menurut kronologis satu persatu, baik itu secara waktu maupun secara tempat, ya. Kalau kita seperti di Jalan Salemba lah, habis Salemba lalu menyusuri Keramat kalau pulang ke Pastoria, lalu Senen belok kanan, ya lalu ke Jalan Suprapto, lalu ke Tanah Tinggi, gitu. Jadi harus disusuri satu persatu. Nah, tapi Tuhan beda, pandangan Tuhan itu ilustrasinya ya orang bilang seperti helikopter view, ya melihat dari ketinggian semuanya kelihatan, ya semuanya kelihatan. Orang bilang gambaran big picture, ya. Tetapi tidak sekadar seperti helikopter view, karena helikopter view kelihatan big picture-nya tapi kehilangan detailnya. Nah, Tuhan juga seperti eagle view, dari ketinggian tapi bisa melihat yang paling rinci. Nah, bahkan Tuhan juga melampaui keduanya ya. Iyalah masa Tuhan sama dengan helikopter eh, dengan elang atau raja wali. Ya, Tuhan bisa melihat 100 tahun ke belakang. Tuhan bisa melihat 1000 tahun ke depan. Ya, jadi bukan cuma soal spasial, lokasi, tapi bahkan soal waktu. Ya, karena Tuhan tidak terbatas baik oleh ruangan maupun oleh waktu. Maka Tuhan bisa melihat gambaran besar. Karena itu ketika Tuhan katakan seperti di Yeremia 29 ayat 11, ini kan janji Tuhan bahwa di ayat 10-nya dikatakan setelah genap 70 tahun bangsa Israel dibuang di pembuangan Babel, maka Tuhan akan memperhatikan mereka dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya, tentu ketika firman ini dikabarkan oleh Nabi Yeremia, orang Israel pasti ya nggak semudah itu karena mereka sedang dalam penderitaan di Babel. Tiba-tiba dibilang Tuhan berikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan bilang aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, tetapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan melihat jauh lebih luas, jauh lebih detil, dan tentu jauh lebih sempurna melihat bahkan sampai ke ujung hidup kita. Ya, dari mulai kita lahir sampai kita mati Tuhan sudah tahu. Karena itu pasti kehendak Tuhan itu yang terbaik. Nah, berikutnya
menyerahkan hidup kepada kehendak Tuhan. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Tentu kalau gitu apakah udah capek-capek merencanakan rupanya kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, kalau gitu ketika kita menghayati istilah menghidupi kepercayaan kepada Tuhan dengan sepenuhnya, bukan berarti ya udah Tuhan aja yang ngerencanain semua. Kalau gitu saya nggak usah capek-capek mikir, buang-buang tenaga. Saya mengikuti arus Tuhan saja. Nah, nggak gitu juga ya. Bukan berarti kita kayak ikan mati yang hanyut di sungai. Bukan. Tetapi menyerahkan hidup kepada kehendak Tuhan, kita tetap merencanakan menurut yang kita pikirkan itu yang terbaik ya berdasarkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya, kita hidup beribadah, kita hidup dalam doa, kita hidup dalam firman, maka kita nggak mungkinlah merancangkan yang jahat ya secara sengaja ya kecuali kita sengaja ya udah pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, tapi betapapun kita merencanakan hal-hal yang bagus ya bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti mungkin rencana kita dosa, ya, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan punya urusan dengan kita, ya, supaya nggak semua yang kita rencanakan berhasil, akhirnya kita jatuh kepada kesombongan. Ya, maka di kisah para rasul itu kan juga dikisahkan bagaimana mau memberitakan Injil aja bisa dilarang oleh roh Tuhan dibelokkan ya kan akhirnya dari mau ke satu tempat akhirnya pindah ke tempat yang lain ya penginjilan ke kota A atau ke kota B nggak ada yang salah ya tetapi ketika rencana manusia beda dengan rencana Tuhan pada akhirnya rencana Tuhanlah yang terjadi ya seperti kisah perjalanan misi di kisah para rasul ya akhirnya mereka uh, ke Makedonia ya, kalau nggak salah di kisah Rasul 19 itu. Nah, jadi tetaplah berencana, tetaplah melakukan eh, usaha-usaha yang dibutuhkan untuk mencapai rencana-rencana itu, tetapi kalau gagal, ya terimalah itu sebagai apa yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan mau untuk kita lalui. Ya tentu contoh di Alkitab, ya di PL ada Yusuf, ya ini kita semua tahu. Dia uh, punya mimpi dan memang mimpinya benar-benar mimpi ya, mimpi semua tunduk kepada dia. Ya, akhirnya abang-abangnya iri. Singkat cerita dia menjalani perjalanan yang begitu panjang, yang begitu berat, yang kalau kita mungkin nggak mampu. Ya, makanya Yusuf yang diberikan pengalaman yang berat, besar, dan akhirnya ketika dia menjalani dengan setia, dia tetap hidup takut akan Tuhan. Baik dia dibuang saudaranya, dia dijual menjadi budak, lalu dia difitnah istri Potifar, dipenjarakan di tahanan raja, ya dia tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Nggak mungkin Yusuf berencana saya akan dipenjara, saya akan dijual jadi budak, nggak mungkin. Ya dia merencanakan yang baik-baik, tetapi hidupnya jauh dari apa yang direncanakan, diharapkan banyak anak-anak muda. Ya, namun ketika dia tetap hidup takut akan Tuhan, akhirnya pada akhirnya memang kehendak Tuhan yang terjadi. Dan dalam konteks Yusuf, wah happy endingnya luar biasa. Karena itu ini sering diangkat jadi contoh ya. Ini happy ending. Nah, kisah Yesus Kristus ya kalau dari plot cerita, kalau dicabut nilai rohaninya ini sad ending ya. Akhirnya mati ya kalau cuma berhenti di salib. Tapi tidak demikian. Ya, yang dilakukan Yesus adalah kehendak Bapaknya. Ya, biarlah kehendakmu yang terjadi. Yesus memberikan teladan yang paripurna bagi umatnya. Bagaimana taat kepada kehendak Tuhan, walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan itu mungkin sesuatu yang paling kita hindari atau yang paling kita takuti. Kalau Tuhan memang berkehendak demikian, ya ikuti saja. Hanya kita perlu pastikan bahwa itu memang kehendak Tuhan, ya bukan kehendak manusia. Nah, ini yang em, menarik.
ya, yang menarik yang bisa kita pelajari. Nah, di dalam kita menyerahkan kepada kehendak Tuhan atau dengan kata lain kita mengandalkan Tuhan, tentu ada suka dan duka. Nah, kalau dalam konteks pasangan suami istri, tentu bagaimana kita perlu menyerahkan segala sesuatu ke dalam uh, bimbingan penyertaan Tuhan. Nanti di poin berikutnya. Ya, yang ketiga adalah kehendak Tuhan dalam pernikahan dan kehidupan kaum dewasa muda. Nah, bagaimana bisa agar segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan? Tentu yang pertama dalam konteks pasangan suami istri ya, karena ini ibadahnya pasutri dan dewasa muda ya. Bagaimana menjalankan kehendak Tuhan dalam rumah tangga? Bagaimana rumah tangga mengandalkan Tuhan? Ya tentu dalam perjalanan pernikahan itu ada suka duka ya. Tuhan panggil pasangan suami istri untuk mengandalkan Tuhan sebagai pusat di dalam rumah tangga. Nah, ini yang perlu menjadi concern dari setiap pasangan Kristen. Bagaimana hidup takut akan Tuhan. Nah, yang lain-lainnya itu akan ditambahkan. Ya, tapi tentu yang penting adalah yang kualitas rohani. Ya, bagaimana saling setia, saling melayani, saling mendorong, mendukung, saling mengingatkan di dalam anggota keluarga maupun di dalam pasangan suami istri. Nah, itu yang penting. Ya, kalau yang lain itu hanya tambahan yang bisa diberikan, bisa tidak. Misalnya, kalau kita menikah akan tambah kaya, nah itu belum tentu, ya, belum tentu. Nah, bisa juga iya, bisa juga tidak. Bisa hidup tambah indah, bisa hidup tambah berat. Nah, tapi yang penting tugas kita yang pertama dan terutama adalah tetap hidup takut akan Tuhan sebagai pasangan suami istri. Nah, itu ya. Jadi tidak selalu hidup akan indah, hidup akan mudah, akan senang. Tapi sepanjang pasangan suami istri hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan berikan jalan keluar dan bahkan kalaupun belum ada jalan keluar, Tuhan akan tambahkan kekuatan, kesabaran, daya tahan kepada uh, pasangan yang ada. Ya, mungkin contohnya misalnya, ya saya mau contohkan lah di keluarga kami. Ya kami bukan dari keluarga yang berada, sangat minim, sangat minim, tetapi Tuhan pelihara. Ya anak tiga, saya anak bungsu. Ya menyekol dan dulu sekolah nggak gratis. Ya biarpun di negeri tidak gratis. Nah di dalam keterbatasan Tuhan buka jalan. Ya, saya sebagai anak bungsu yang paling susah ya, karena yang pertama paling enak, ya dalam tanda kutip, ya karena baru satu beban orang tua, tambah anak kedua tambah berat, tambah anak ketiga tambah berat. Nah, tetapi pada saat itu ya Tuhan tolong mulai kelas 2 SD sampai lulus SMA, saya dapat beasiswa. Jadi orang tua nggak usah pusing. Ya, kemudian pas kuliah juga di STT juga orang tua tanggung 1 semester. Setelah itu keluar nilai, saya ada pengajuan beasiswa ke yayasan yang juga didirikan Pak Bigman, ya dulu Yayasan Channel of Blessing namanya. Puji Tuhan dapat juga beasiswa sampai lulus. Nah, keluarga keluarga orang tua saya nggak pernah banyak uang, tetapi anaknya bisa sampai sarjana. Ya, kakak adik 3 orang, semuanya sampai jenjang universitas atau sekolah tinggi. Nah itu kan berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan nggak mesti harus berupa uang, ya nggak mesti berupa jabatan. Bahkan kalaupun eh, misalkan lah kita hanya lulusan SMA misalnya ini ya, tapi jarang sekarang lulusan SMA saja. Kalau kita tetap hidup takut akan Tuhan ya nggak masalah ya karena nanti kan ijazah nggak dibawa ke sorga, yaitu hanya bekal hidup di
dunia. Tetapi kalau bisa ya diupayakan. Ya kalau enggak, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai karena kita pingin gaya hidup naik, karena kita pingin dihargai orang, lalu supaya kaya akhirnya nyopet, ngerampok, korupsi, dan lain sebagainya. Pengen dapat jabatan bagus, jatuhkan orang, fitnah orang, sikut menyikut misalnya, supaya nginjak orang supaya naik. Nah, itu yang tidak tepat, ya. Walaupun uh, ketika hidup takut akan Tuhan, Tuhan bisa bawa sampai ke puncak seperti case-nya Yusuf, bisa. Ya, apalagi itu di negeri orang, yang nggak ada pamannya di pemerintahan, nggak ada. Ya, Yusuf di Mesir, nggak ada saudaranya di situ. Tapi kalau Tuhan mau angkat, bisa. Tapi bukan jabatan Perdana Menteri yang penting. Yang penting adalah hidup takut akan Tuhan. Yang lainnya itu dikasih puji Tuhan, nggak dikasih pun nggak masalah. Itu bukan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan dewasa muda, ya, kaum muda. Nah, ini tidak mudah, ya, hidup penuh dengan ketidakpastian, ya. Ada banyak keputusan-keputusan besar yang harus diambil, memilih kampus, ya, kalau yang konteks anak SMA, kalau kita udah dewasa, memilih karir nanti sebagai apa, wah itu hal yang penting. Ya, hal yang penting karena kalau karir gonta-ganti terus akan susah istilahnya menapaki karir yang lebih tinggi, yang lebih expert. Ya, kalau kita katakanlah fokus di satu bidang, itu kita akan menjadi lebih expert. Nah, seperti itu. Maka memilih karir ini juga penting. Kemudian udah pasti memilih pasangan hidup. Wah, ini juga penting. Ya, apalagi apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya, menikah bukan uji coba. Kalau cocok lanjut, nggak cocok ganti pemain, nggak bisa. Ya, karena itu ini sesuatu yang harus digumulkan. Nah, inilah pergumulan di tengah-tengah ketidakpastian ya yang dihadapi oleh teman-teman dewasa muda. Nah, seringkali membawa kebingungan ya. Atau mungkin saya sebenarnya panggilan menikah atau panggilan melajang. Nah, ini juga pilihan yang tidak mudah. Ya, jangan sampai misalnya kita pikir kita panggilan melajang udah umur 50 baru kita kayaknya saya panggilan menikah deh. Nah, udah mau cari juga udah susah. Misalnya, ya tapi kalau memang panggilannya demikian ya nggak apa-apa. Nah, ini yang perlu digumuli. Nah, inilah melalui doa dan firman lah kita akan semakin peka kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, karir A, karir B nggak ada yang salah, nggak ada yang dosa. Ya, begitu juga kalau Tuhan katakanlah memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan, ya, menjadi pelayan Tuhan yang secara profesi bagus, ya. Kalaupun kita di marketplace lalu mengambil pelayanan katakanlah seperti penatua di gereja, bagus juga, nggak ada yang salah. Hanya bagaimana kita menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah itu perlu kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa semakin merasakan atau kita semakin peka terhadap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, setidaknya kalau kita peka ketika kita salah jalan Tuhan panggil kita langsung kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mengeraskan hati lah. Nah, itu enaknya kalau dekat sama Tuhan, biasanya warning akan cepat sekali diberikan. Ya, baru melenceng satu dua langkah udah terasa ya, kita udah terasa wah saya salah nih, cepat-cepat kembali ya siapapun kita. Nah, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Mengapa kita bisa percaya sepenuhnya
kepada kehendak Tuhan. Ya saya pikir ini sangat basic dan bahkan kita bisa tambahkan 10-20 alasan lagi karena segala sesuatu ya. Yang pasti pertama Tuhan itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Tuhan udah pasti lebih berkuasa daripada kita. Ya, Tuhan Maha Perencana. Sehingga seperti Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, walaupun kalian mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara bangsa yang besar, memelihara saudara-saudaranya, memelihara kaum Israel. Nah, rencana Tuhan yang pasti terjadi. Sekali lagi, kita tetap harus berencana, tetapi terbuka kepada intervensi Tuhan. Ketika Tuhan menganulir atau mengintercept rencana kita. Jangan patah semangat, jangan galau, apalagi marah, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak mungkin. Ya, karena Tuhan itu maha berdaulat. Dia yang paling berkuasa, Tuhan yang paling tahu. Dan tentu berikutnya adalah Tuhan itu maha baik. Pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Jadi Tuhan bukan hanya berdaulat, tetapi Tuhan juga maha baik dan tentu Tuhan itu setia. Ya, ketika kita menengok ke belakang akan ada jejak tangan Tuhan yang memimpin kehidupan kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Nah, kita bisa tambahkan yang lain lagi. Tuhan Maha Adil, ya. Tuhan Maha Hadir. Ada banyak sekali atribut-atribut ilahi yang membuat kita tidak bisa tidak akan percaya kepada kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan artinya adalah segala sesuatu entah itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan atau tidak akan takluk kepada kehendak Tuhan. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan jalan, akan terjadi. Apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan dianulir. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjalankan rencana-rencananya. Ya seperti bangsa Israel memberontak, lalu ada bangsa lain yang menjajah Israel, ya ada Asyur, ada Babel, ada terus media Persia, ada Yunani, ada Romawi. Apakah bangsa itu berjasa di hadapan Tuhan? Tidak. Ya, Tuhan memakai sifat-sifat manusia ya yang ingin menjajah, yang ingin menguasai bangsa yang lain. Jadi, orang Israel kena hukum tidak berarti orang Babel itu menjadi bangsa pilihan Allah. Tidak. Akhirnya mereka juga karena mereka tidak menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka juga dikalahkan oleh bangsa lainnya. Begitu terus-menerus. Ya, Tuhan berdaulat. Tuhan pasti akan menjalankan semua rencananya dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, karena itu akan jauh lebih baik bagi kita untuk berserah kepada kedaulatan kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling tahu dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Tidak berarti yang paling enak, ya, yang paling baik menurut kerelaan kehendak Tuhan. Nah, sebagai penutup, ada baiknya kita untuk berefleksi, ya kita refleksi kepada diri sendiri, ya kepada diri sendiri. Jangan refleksinya kita tanyakan kepada pasangan, jangan, ya atau kepada pacar, jangan. Kita refleksinya kepada diri sendiri. Adakah area-area tertentu dalam hidup kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Ya, ada orang yang menyembunyikan dosanya sedemikian rapi, ya, nggak ketahuan. Ada yang sampai puluhan tahun nggak ketahuan. Ya, ada waktu itu artis Indonesia yang cukup dikenal,
komedian, ya kelihatan aman-aman hidupnya, ketahuan rupanya istrinya lebih dari satu. Kapan ketahuannya? Pas meninggal. Ya, datanglah wanita-wanita istri-istrinya yang lain. Orang kaget, oh ternyata dia istrinya bukan satu, ya tapi dia pandai. Pandai menyembunyikan ketahuannya di ujung hidupnya. Nah, tentu pertanyaan ini kita dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, mumpung kita masih hidup. Ya, kalau kita udah mati nggak ada kesempatan lagi untuk meminta Tuhan memeriksa hidup kita. Ya, ada memang mungkin kesalahan kita yang kita nggak sadar, tapi mayoritas kita pasti sadar. Ya, kita pasti sadar mayoritas. Ya, bisa jadi memang ada sisi yang kita nggak ngeh, yang orang perlu ingatkan. Tapi yang paling baik adalah kita periksa diri sendiri. Hal-hal apa saja atau area mana saja yang belum kita bukakan kepada Tuhan untuk Tuhan masuk dan memeriksa hati dan kehidupan kita, ya, di sudut-sudut tergelap batin kita. Biarlah firman Tuhan meneranginya, memeriksanya, dan kita rela, ya, rela untuk kekotoran kita disapu. Kalau udah lengket dikerok, kalau udah parah dipotong, ya akan sangat menyakitkan. Tapi itu jauh lebih baik, ya, daripada kita sembunyikan dosa-dosa tertentu yang jangan-jangan itu akan membinasakan kita. Ya, kita nggak tahu karena dosa ini terus bertumbuh kalau kita kasih makan terus. Apalagi kita pelihara, waduh, cepat sekali dia berkembang biak. Ya, lalang selalu tumbuh lebih cepat daripada padi, daripada gandum. Sedangkan yang baik itu perlu waktu sangat lama untuk menumbuhkannya sampai dia berbuah-buah. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana agar kita bisa lebih lagi mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Seringkali kita memperlakukan Tuhan cuma tukang tukang stempel, ya. Kita yang planning, kita bikin semua, kita pengajuan proposal kepada Tuhan, Tuhan tinggal tanda tangan dan stempel. Ya, pokoknya saya jago dah ngatur semua. Ya. Nah, ini yang sebenarnya bukan demikian konsepnya, tetapi seringkali sadar atau tidak itu yang kita lakukan. Ya padahal kita seharusnya tentu kita tetap berencana, tetapi kita terbuka kepada campur tangan Tuhan, kepada intervensi ilahi. Ya sehingga hidup kita akan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya pikir itu yang bisa saya bagikan bagi kita semua di malam hari ini. Percayalah bahwa rancangan Tuhan akan selalu dan akan terus selalu lebih besar, lebih indah, lebih baik daripada yang paling baik yang bisa kita bayangkan atau kita rencanakan apalagi kita kerjakan. Tuhan memberkati kita. Saya sudahi sampai di sini. Sekiranya ada yang ingin bertanya atau ingin sharing pengalaman bagaimana segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dipersilakan. Atau ada yang mau curhat kegalauan juga boleh. Ya, ini yang muda-muda nih. Nanti banyak yang bisa jawab di sini. Dipersilakan. Iya, dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya atau men-sharingkan terkait dengan tema ini, bagaimana dalam mungkin pengalaman keluarga Bapak Ibu ketika menghadapi kesulitan atau penderitaan, bagaimana bisa tetap beriman dan percaya bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik yang ada di WB. Bapak Ibu yang ada di Zoom,
Apakah ada yang ingin sharing? Pak Oscar, ini sebut-sebutin aja ya, saya panggil ya. Pak Oscar mungkin ada Pak. Ya, terima kasih Esther. Iya Pak, silakan Pak. Ya, seperti yang Pak Gelen telah sampaikan ya, memang kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Eh, karena sejatinya ya, apa yang kita lihat di dunia nggak ada yang abadi gitu ya. Nah, kadang-kala kan lupa, manusia itu lupa berjuang dengan semangat, dengan kerja keras, dengan mengupayakan seluruh kemampuan, tapi untuk mencapai atau ingin menggapai sesuatu yang hanya terbatas untuk di dunia, lupa bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Tidak ada yang salah dengan kerja keras, tidak ada yang salah dengan memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan percayakan. Tapi harus kita ingat bahwa uh, semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan gitu. Sehingga di dalam menjalani hidup, sekalipun ya bisa pasang surut, bisa terjadi di luar skenario atau di luar harapan kita gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada gitu ya untuk menyertai dan menolong setiap kita. Nah, oleh karenanya itu perlu sebagai orang yang percaya yang harus kita syukuri bahwa bersandar penuh kepada Tuhan di dalam menjalani hidup, baik di dalam memilih kampus, di dalam bekerja, di dalam berkeluarga, baik suami istri, itu sangat penting. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka saya yakin bahwa uh, kebahagiaan itu menurut saya hanya kebahagiaan semu gitu ya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka saya yakin percaya bahwa di sana ada kebahagiaan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Nah, jadi perlu penyerahan total kepada Tuhan dan perlu beriman sungguh-sungguh supaya kita bisa bersuka cita di dalam setiap kondisi yang ada. Kira-kira itu dari saya, sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oscar atas sharingnya. Em, untuk Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu, dipersilakan bagi yang ingin sharing tentang pengalaman hidup selama berjalan bersama Tuhan, bagaimana bisa terus em, percaya dan terus berjalan dengan iman gitu ya. Bahwa segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan itu sebenarnya nggak gampang ya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ada di situasi yang sulit, mungkin dalam keluarga, terus anak-anak, orang tua. Silakan Bapak Ibu, apakah ada lagi yang di Zoom? Pak Yandoko, Pak Yudi, Ya, Esther, Bapak di 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 ini di, ditunjuk-tunjuk. dimention ya Pak. Iya, terima kasih Pak Gelen, terima kasih teman-teman semua. Mungkin kalau kita bicara
apa tentang kehendak Tuhan itu ya, sebetulnya ketika kita menjalani kehidupan ini, ya saya flashback aja ya ke belakang gitu ya, flashback ke belakang. Itu sebetulnya hanya ada dua sih sebetulnya. Kita tuh waktu kita memiliki waktu kita berkehendak, kan segala sesuatu itu juga bisa saja baik ya. Tadi Pak Oscar bilang memilih kampus, memilih kerja, itu kan kalau kita memilih yang baik-baik ya memang baik gitu, nggak ada yang salah. Tetapi sebetulnya waktu kita kita menjalankan itu ya, itu sebetulnya untuk siapa gitu ya. Jadi mungkin seperti zaman orang membangun Menara Babel itu kan, mari kita membuat untuk eh, keakuan kita gitu ya, kehebatan kita, atau lebih kepada pemuliaan kita gitu. Nah, inilah yang sebenarnya bisa apa mengaburkan ya hidup kita itu antara sebetulnya kehendak kita atau kehendak Tuhan ya. Kadang-kadang disitulah masalahnya gitu ya. Ketika kita sedang mengerjakan demi diri kita ya, demi demi kemuliaan kita, disitulah sebetulnya kita sedang salah jalan gitu. Tetapi kalau kita segala sesuatu yang kita lakukan itu demi kemuliaan Tuhan, maka eh, disitulah kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tapi memang dalam perjalanan itu tidak semudah itu ya. Tetapi kalau saya eh, memikirkan ya bagaimana perjalanan hidup saya gitu ya, itu Tuhan memberitahu gitu ya kalau kita salah gitu ya. Atau dia menunjukkan gitu eh, apa yang dia lakukan terhadap diri kita gitu. Oh, ternyata begini tuh ya apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau gitu. Dan itu kadang di luar daripada eh, apa yang kita rencanakan gitu. Jadi rencana itu tidak salah gitu, tetapi rencana itu bisa berbelok ya ketika apa yang Tuhan inginkan gitu di dalam hidup kita itu eh, ternyata bukan seperti yang kita inginkan gitu. Nah, kadang-kadang ada sakitnya ya di situ ya, karena kita kecewa, mungkin gagal gitu. Tetapi nanti suatu saat kita itu akan diberikan bijaksana ya, hikmat gitu. Oh, rupanya Tuhan menginginkan gini ya. Dulu kenapa saya gagal ya? Kadang-kadang syukur kita itu bisa di belakang gitu daripada saat kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan gitu atau menyakitkan bagi kita. Nah, mungkin itu Esther ya, sharing saya. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi untuk sharingnya. Hmm, Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin sharing, menguatkan kita satu sama lain, tema segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan ini. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, persilakan. Yang di WB. Oh iya, silakan Ricky. Oke, selamat malam Bapak Gilang dan juga Pak Heri dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Sebenarnya judulnya menarik, segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Ada pertanyaan sebenarnya yang memang terkadang saya sendiri pribadi sebagai pengikut Kristus agak sedikit terkadang berpikir begitu. Kita ini kan sebagai manusia punya keinginan, Pak. Nah, terkadang Tuhan juga pasti kan ada keinginan juga terhadap umatnya dan tentunya keinginan Tuhan untuk umatnya itu pasti yang paling-paling terbaik
Meskipun terkadang menurut kita versi manusia udah paling baik begitu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan terkadang apa yang kita lakukan ini itu menurut kita kehendak kita, tapi menurut Tuhan enggak. Nah, jadi contohnya kita ingin sesuatu tapi enggak terkabul. Kita ingin 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 melakukan ini tapi enggak pernah tersampaikan. Tapi tiba-tiba ada aja memang mungkin dalam tanda kutip mungkin seperti musibah yang terjadi dalam hidup kita bukan kehendak kita tapi Tuhan berikan itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa berpikir bahwasanya ini kehendak Tuhan gak sih sebenarnya dari sisi baik untuk kita dan juga dari sisi buruk mungkin musibah ke kita itu sebenarnya kehendak Tuhan atau tidak. Itu sih Pak. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang baik. Nanti kalau ada yang mau tambahkan bisa ya. Jadi di dalam iman Kristen ada hal-hal yang disebutkan adalah kehendak Tuhan. Tapi ada juga wilayah yang disebut dengan diizinkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak mau kita celaka. Ya, contohnya minggu lalu ya waktu saya jatuh di tangga lalu tulang jari uh, meleset. Nah, itu pasti bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena sayanya yang nggak fokus jalan, ya kan? Ya Tuhan izinkan. Pelajarannya apa? Supaya hati-hati, supaya fokus terus. Jadi em, hal-hal yang terjadi bisa itu karena Tuhan izinkan, atau bahkan ada yang orang Tuhan biarkan. Ya, kalau Tuhan udah nggak mau lagi campur tangan dalam hidupnya, nah itu yang paling kasihan, udah dibiarkan Tuhan. Ya, nah em, tentu ketika kita merancangkan atau merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, kita harus sebisa mungkin jangan merancangkan hal yang berdosa. Nah, tapi kalau hal-hal yang tidak berdosa, kan bisa jadi itu kehendak Tuhan, bisa jadi bukan. Ya nggak apa-apa, kita lakukan, kita rencanakan sebaik mungkin. Tapi tetap dengan seperti tadi udah dipaparkan dengan sikap terbuka untuk diintercept, untuk diintervensi, untuk digagalkan oleh Tuhan. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang lain yang lebih baik. Lebih baik bukan berarti lebih keren, lebih bagus, lebih kaya, lebih tinggi jabatan, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, masalahnya kalau ukuran kita kan lebih baik, berarti kalau dulu gajinya 2 kali UMR, sekarang 8 kali UMR. Nah, itu pasti lebih baik kan? Belum tentu itu lebih baik bagi Tuhan, tapi bisa juga itu kehendak Tuhan lebih baik ya. Atau tadi contohnya Yusuf. Ya Yusuf kan paling enak jadi contoh kan. Karena daunnya sampai dasar, naiknya juga sampai ujung. Jadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi kan nggak semua kisah kayak Yusuf. Ada ya Yeremia udah pelayanan setengah mati, ditolak bangsanya, wah nggak ada yang percaya. Terakhirnya dia mati digergaji lagi. Kan kesian. Ya saya. Jadi nggak happy ending. Ya kalau orang mungkin sebagian ngelihat apa sebenarnya udah pelayanan sungguh-sungguh, orang bertobat juga enggak, terakhir mati digergaji sama Raja Manasye yang jahat. Nah kan itu kan bagi sebagian orang mungkin apes, ya kan? Bahkan mungkin Tuhan Yesus pun sebagian pengikutnya nganggap apes bener gitu kan. Masih muda lagi, berhikmat lagi, penuh mujizat, umur baru 33, lagi populer-populernya. Wah 10 tahun lagi bisa jadi raja tuh. Iya kan misalnya, kalau orang ngelihat dari sudut politik, dari sudut lainnya. Tetapi kan itu pandangan manusia ya. Tapi Yesus tahu bahwa dia di dunia ini adalah untuk mengikuti kehendak Bapaknya untuk menebus dosa manusia. Jadi ya tetap rencanakan yang terbaik. Jangan rencanakan yang jahat, kita rencanakan yang baik-baik, tapi terbukalah kepada intervensi Tuhan. Nah, ketika rencana kita katakanlah gagal, nah, yakinilah bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan izinkan atau Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita nggak mangkel, supaya kita nggak kesel, putus asa, patah arang, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya, gimana sih Tuhan nih?
Ya, padahal kita yang ngaco sendiri, Tuhan yang salah, gitu kan. Nah, kalau kita ngambil pembelajarannya tepat, maka ya akan baik bagi kita. Kalau kita menyalahkan Tuhan, Tuhan mah nggak rugi, kita yang rugi, ya kan? Bisa semakin jauh dari Tuhan, bisa semakin melenceng. Ya, tentu Tuhan nggak mungkin merancangkan yang jahat, karena Dia uh, maha baik. Ya tadi salah satu poin di pemaparan tadi bilang Tuhan itu maha baik. Ya, walaupun mungkin bagi kita nggak selalu baik, ya karena kita kan nggak bisa menilai seperti yang Tuhan nilai. Ya, itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang di Zoom? Dipersilakan, Pak Ucok, Pak Yandoko, Kak Patrick. Kak Joli, Ibu Nevi. Oh, oke, silakan Ricky, lanjut lagi. Ya, yang melanjut tadi yang dijelaskan oleh Pak Gelen, begini Pak, kan saya pernah ikut di salah satu gereja, salah satu aliran Kristen lah, ya nggak bisa sebut brand lah, ya kan. Nah, kita tuh ditekankan, pernah saya dengar kita tuh ditekankan bahwa kamu tuh berdoa meminta kepada Bapa tuh jangan pernah sungkan. Anggap aja Bapak Tuhan Yesus tuh Bapa itu seperti ayah kita sendiri. Makanya selalu kalau kita tuh selalu dikasih tahu berdoalah memintalah kepada Bapamu di surga maka kamu akan diberikan gitu kan. Nah, apalagi saya kasih case contohnya mungkin yang memang banyak orang-orang yang sudah merencanakan contohnya yang paling kita ambil aja anak-anak yang ibaratnya mau senam PTN ataupun SBMPTN sudah belajar mati-matian ataupun apapun dan bahkan berdoa pun bisa dikatakan hampir setiap hari lah Tuhan mohon kabulkan segini segala macam udah berdoa segala macam tapi ternyata di endingnya pupus gagal. Nah seperti yang tadi aku bilang ke Pak Gilan banyak tuh case-case kayak gitu orang sudah merencanakan dengan minta bantuan Tuhan rajin berdoa segala macam memohon bahkan berharap Tuhan benar-benar mengabulkan tapi nggak happy ending. Nah terkadang endingnya justru menyalahkan Tuhan. Nah tapi justru menyalahkan Tuhan itu dalam arti Tuhan ini apa nggak mengizinkan saya untuk mendapatkan hal baik seperti ini contohnya kayak senam PTN, SBMPTN ataupun mungkin mendapat gaji atau untuk para pekerja segala macam gitu. Jadi terkadang kita serba salah. Kita udah berdoa seperti yang mungkin para orang-orang gereja ngomong berdoa kepada Bapa di surga maka akan diberikan, tapi malah nihil hasilnya gagal gitu loh. Nah, mohon penjelasannya Pak Gil. Iya, memang banyak orang seperti itu ya. Jadi doa itu diperlakukan sebagai mantra, ya kan? Nah, lalu mencomot sebagian ayat yang mendukung permintaannya kepada Tuhan. Tadi kan jangan sungkan, ya. Lalu ada ayat lain, doakan dalam nama Yesus. Nah, percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Lalu berdoalah dengan tidak jemu-jemu, ya kan? Lalu dibilang lagi doa dengan iman yang menggoncangkan sorga. Nggak ada ayatnya, tapi sering dikotbahin. Nah, tapi ada juga ayat lain. Misalnya Yakobus 4 ayat 3. Ya, kamu berdoa tapi tidak menerima karena kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya kan? Jadi eh, doa itu bukan mantra, bukan kita bilang dalam nama Yesus saya sudah menerima, belum tentu terima juga, ya kan? Karena kalau semua doa kita pakai nama Yesus lalu dikabulkan, artinya kita ngatur Tuhan, ya. Artinya kedaulatan di tangan umat. Ya, kedaulatan itu di tangan Tuhan, bukan di tangan umat. Ya, kalau demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Ya, tapi kalau dalam beriman, kedaulatan di tangan Tuhan. Kita minta boleh nggak? Boleh. Tetapi saya meyakini bahwa orang yang mengenal Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, minta jangan sungkan iya, tapi dia tahu apa yang patut diminta atau tidak. Ya, misalnya saya berdoa, Tuhan
5 tahun lagi saya mau jadi presiden supaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kata Tuhan, "Lah ngapain kemarin lu jadi pendeta?" Gitu kan. Ya udah pastilah nggak sesuai kehendak Tuhan. Itu saya nggak perlu minta. Jadi saya juga bisa pilah-pilah yang ini mah malu-maluinnya kalau diminta sama Tuhan diketawain yang ada kan gitu kan. Nah jadi eh, ya itu di satu sisi ada benarnya bahwa kepada Tuhan jangan sungkan minta. Tapi emang kita minta kepada Bapa kita kandung di dunia ini, emang semua hal kita minta. Enggak juga kan? Salah-salah bisa diomelin. Apalagi kalau minta apa, mama suruh merit lagi. Wah pasti ngamuk bapak kita kan. Tapi kalau bapak kita yang suruh merit lagi mungkin nggak ngamuk. Nanti pikir-pikir dulu gitu kan. Jadi biarpun kepada Bapak kita di dunianya kita juga nggak semua kita minta, nggak sembarangan juga kan. Apalagi kepada Bapak di sorga kan gitu. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan akan tahu mana yang tanda kutip pantas untuk diminta, mana yang tidak pantas. Yang pantas pun boleh diminta, tapi yes atau no tergantung Tuhan, bukan tergantung kita. Jadi kalau dikasih puji Tuhan, nggak dikasih ya nggak apa-apa, gitu kan? Nggak nggak tembus masuk UI, masuk UGM kan nggak apa-apa juga. Atau Uncen, Universitas Cendrawasih, Jayapura, kan nggak apa-apa juga. Emang kalau masuk sono dosa kan enggak gitu. Jadi ya yang penting harus selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Walaupun doa kita tidak terkabul. Ya harus berprasangka baik. Karena kalau kita berprasangka buruk, Tuhan tetap baik, kita yang jadi buruk. Ya gitu, makin tambah rugi kitanya. Bukan Tuhan yang rugi. Itu jawaban saya, terima kasih. Terima kasih Esther, Pak Galen, thank you. Eh, saya mau tanya juga, mau sharing juga sedikit ini. Tapi untuk Ricky dulu tadi, boleh baca Yohanes 15 itu ya. Yohanes pasal 15 itu jadi saya mau kaitkan ini dengan kehidupan doa orang Kristen. Jadi sebuah proses untuk pendewasaan rohani kita di dalam Tuhan. Jadi saya seringkali bilang satu paket doa, Tuhan dengarkan kita, kita yang berbicara. Tapi jangan lupa baca firman Tuhan, Tuhan bicara sama kita, kita yang dengarkan Tuhan. Jadi dalam satu proses inilah pembelajaran pendewasaan rohani kita. Belajar, saya sekarang ini saya lagi belajar kali terus kehidupan Tuhan Yesus yang boleh saya teladanin. Banyak sekali ya. Gagal saya meneladani Tuhan Yesus karena banyak sekali aspek kehidupannya selama 3,5 tahun melayani itu luar biasa. Eh, Nah, tapi kita percaya hidup berrelasi dengan Tuhan yang sedemikian rupa akan progres pertumbuhan rohani kita. Hari ini gagal meneladani Tuhan, besok lusa masih gagal, mungkin bulan depan bisa dan seterusnya bisa seperti itu. Jadi doa itu relasi kita dengan Tuhan juga membuat kita semakin dewasa. Kita mengevaluasi diri. Kalau kita kerja di dunia, kita bisa mengevaluasi sebuah program berhasil apa tidak. Sama halnya ketika kita berrelasi dengan Tuhan, apa yang kita doakan, kita minta, itu menjadi evaluasi bagi diri kita. Permintaanku tadi benar apa enggak sih? Dan ini pertanyaan saya juga, bahwa apa yang kita minta sesuatu yang baik, itu pun belum tentu kehendak Tuhan. Begitu Pak Galen ya. Eh, Jangankan kita minta sesuatu yang jelek. Namun waktu proses kita meminta sesuatu yang jelek, mungkin kita tidak tahu bahwa itu jelek. Nah itu perjalanan proses waktu kita menjadi dewasa. Oh aku salah minta.
Harusnya nggak seperti itu. Nah, ini bagaimana kita bisa tahu? Ah, itu tadi paket tadi ya. Tidak cuma doa, tapi dengerin Tuhan juga. Nggak kita bicara, kita dengar juga Tuhan yang bicara. Sehingga kita tahu seperti itu. Nah, saya mau sedikit sharing kesaksian pribadi saya ya. Saya sampai sekarang itu jarang sekali minta sesuatu sama Tuhan. Karena ada yang saya minta pun Tuhan sampai sekarang tidak kabulkan. Jadi udahlah nggak usah minta-minta Tuhan. Bukan artinya saya jadi putus asa, bukan. Tetapi belajar tadi saya belajar. Tuhan tahu kebutuhan saya. Lebih tahu daripada saya tahu kebutuhan saya. Tuhan pasti lebih tahu yang terbaik buat saya. Jadi saya udah banyak buktikan yang saya tidak minta Tuhan kasih. Ya udah ngapain minta lah. Udah biarin aja Tuhan ngasih aku nanti. Tetapi bukan artinya kita tidak boleh meminta, bukan ya. Boleh minta, tetapi saya lebih cenderung minta tuh sesuatu yang udahlah saya mau melayani Tuhan setia, saya minta sesuatu yang boleh jadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk sangat pribadi sekali buat saya. Minta untuk kekayaan. Karena satu contoh yang tadi saya bilang saya gagal itu sampai sekarang. Saya udah sharingkan ini waktu bina wilayah pertama di Cibubur, di rumah saya atau di rumah Nian, saya lupa. Sama almarhum pendeta. Saya bersaksi waktu itu. Ke depan perjalanan apa yang kamu cita-citakan waktu itu, sih tanya kan seperti itu. Saya kepingin tuh punya sebidang tanah ya 300 meter aja. Terus saya bangun ke atas. Nanti saya dibuat dapur di situ, ada kitchen, saya masak. Saya banyak lihat waktu saya di GKI eh, melayani banyak hambatan anak muda. Sama majelis itu nggak boleh, ini nggak boleh, budgetnya dipotong dan lain sebagainya. Di sekolah minggu di mana, di pemuda. Jadi saya pergumulan saya kalau saya nanti Tuhan kasih bilang tanah, saya mau bangun atas untuk persekutuan, mereka mau pakai meeting, pakai apa, di bawah dapur, berapa kamu punya duit sini, saya masakin, kamu makan, kamu tenang-tenang aja, kamu meeting. Itu cita-cita saya minta sama Tuhan sampai hari ini nggak dikasih. Sampai hari ini nggak kasih, sampai saya nggak minta lagi. Tapi saya baru launching sama anak saya tanggal 16 Januari kemarin, sepetak kecil tempat bisa warung lah, kantin. Saya bisa masak buat orang, masak dengan hati ya. Saya masak buat orang. Dan saya sebenarnya bukan bisnis saya ini sekarang. Saya lihat Tuhan, oh mungkin rencana Tuhan seperti ini. Saya sekarang support anak saya supaya dia belajar dari hal kecil, bukan langsung di mall tempat yang besar. Tetapi memang dia juga minta, Pak saya coba online dulu lah. Ya nggak apa-apa, satu meja dapat warungnya kecil cuma 3,8 luasnya, panjangnya 6 meter. Buat dapur aja udah habis dalam, cuma bisa satu meja, di luar kaki limanya satu meja. Jadi saya lihat, oh mungkin Tuhan dulu nggak kasih saya sebidang tanah langsung bangun besar. Tetapi dari mulai saya kerjakan yang kecil, tapi bukan buat saya, buat anak saya. Evaluasinya kenapa? Bukan buat saya. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya merasa kehilangan. Setelah saya 16 Januari sampai sekarang kan baru berapa minggu ya. Saya banyak waktu saya hilang. Saya mau persiapan pelayanan tuh, waduh, habis waktu saya seharian di situ dapur. Kapan buka laptopnya lagi? Tadi pikir bisa nyantai sampai buka laptop, nggak bisa. Ya memang Tuhan nggak kasih saya akhirnya seperti itu ya. Ya untuk saya support anak saya. Jadi saya planning ya 3 bulan saya dampingin dia, dia sudah bisa jalan sendiri. Saya nggak nyari karyawan saya ajarin dia masak, nanti dia dampingin anak saya. Saya kira itu ya, jadi proses panjang jatuh bangun yang penting kita belajar, evaluasi dan melihat bahwa oh itu bukan salah saya doanya Tuhan nggak kehendak seperti itu. Yang penting tadi Pak Pendeta dulu jangan mencurigai Tuhan ya apa tadi ya. Prasangka buruk sama Tuhan. Tapi kita harus percaya sama Tuhan. Tuhan akan terus bukakan, mengajari kita, membimbing kita.
Saya kira itu, Esther. Makasih.